Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis studi kelayakan bisnis usaha es teh idaman. Perkenalkan, nama saya Asyifa Maulida. Saya Najwa Rahmasari Ajahra. Saya Indah Prasetya. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan bisnis makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, terutama pada produk minuman kekinian yang banyak diminati masyarakat. Salah satunya produk yang memiliki peluang besar adalah minuman berbasis teh karena mudah diterima oleh berbagai kalangan dan memiliki harga yang terjangkau. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap minuman yang praktis dan menyegarkan menjadi peluang bagi usaha es teh idaman untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Next slide, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kelayakan usaha es teh idaman dari aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, bagaimana kelayakan usaha dari aspek produksi dan operasional. Yang ketiga, bagaimana kelayakan usaha dari aspek keuangan. Dan yang terakhir, apakah usaha es teh idaman layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Selanjutnya ada tujuan. Di sini yang pertama untuk menganalisis kelayakan usaha berdasarkan berbagai aspek bisnis. Kedua, mengetahui potensi dan peluang usaha es teh idaman. Dan yang terakhir, untuk menentukan tingkat kelayakan usaha untuk pengembangan di masa depan. Selanjutnya ada profil singkat usaha, yaitu es teh idaman merupakan usaha minuman yang menawarkan produk es teh dengan harga yang terjangkau. Usaha ini menyasar berbagai kalangan masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Karakteristik usahanya yaitu untuk menjual minuman berbasis teh, kedua harganya ekonomis, ketiga lokasi strategis, keempat dikelola secara mandiri oleh pemilik dan keluarga, dan yang terakhir berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara, usaha masih dilakukan secara sederhana. Dengan sistem kekeluargaan, seluruh aktivitas usaha dijalankan langsung oleh pemilik bersama anggota keluarga. Poin pentingnya di sini belum ada memiliki karyawan tetap, lalu pembagian tugas juga dilakukan secara fleksibel, mengandalkan pengalaman dalam menjalankan usaha, memiliki rencana pengembangan usaha, perencanaan bisnis masih sederhana. Dari kelebihan aspek manajemen dan sumber daya, di sini usaha masih dikelola langsung oleh pemilik dan keluarga sehingga komunikasi lebih mudah dan biaya tenaga kerja juga lebih hemat. Untuk kekurangannya, pembagian tugas di sini masih belum jelas sehingga bisa menjadi kendala jika usaha semakin berkembang. Untuk solusinya, disarankan membuat struktur organisasi sederhana dan pembagian tugas agar operasional lebih teratur. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Target pasar utama es teh idaman ini adalah masyarakat umum, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang membutuhkan minuman segar dengan harga yang terjangkau. Untuk strategi pemasaran yang dilakukan itu ada promosi dari mulut ke mulut, dengan pemanfaatan media sosial, pelayanan yang ramah kepada pelanggan, menjaga kualitas dan konsistensi rasa. Untuk keunggulannya, lokasi usaha sangat strategis, belum ada pesaing langsung di sekitar lokasi, lalu harga terjangkau dan mudah diterima konsumen. Untuk target pasar sendiri di sini cukup luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja hingga masyarakat umum. Untuk peluangnya, lokasi strategis di sini belum memiliki pesaing, jadi masih menjadi keunggulan usaha ini. Lalu untuk kendalanya, promosi di sini masih mengandalkan media sosial sederhana dan dari mulut ke mulut. Untuk solusinya di sini promosi dapat ditingkatkan lagi melalui Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, serta memberikan promo kepada pelanggan. Selanjutnya ada aspek produksi dan operasional. Proses produksi dilakukan secara langsung di lokasi usaha dengan tahapan yang sederhana, namun tetap memperhatikan kualitas produk. Untuk kelebihannya di sini, bahan baku di sini masih mudah diperoleh dan kualitas produknya masih diawasi langsung oleh pemilik sehingga rasa tetap konsisten. Kekurangannya, produksi masih bergantung pada pemilik, sehingga bisa menghambat pelayanan jika pelanggan ramai. Untuk solusinya perlu dibuat SOP agar proses produksi tetap berjalan dengan baik meskipun dikerjakan oleh orang lain. Selanjutnya ada aspek keuangan.
Di sini untuk modal awalnya itu sebesar 3.200.000 dengan pendapatan rata-rata penjualan di sini mencapai 15 juta per bulan. Lalu ada biaya operasional, untuk total biaya operasionalnya itu sekitar 3.500.000 per bulan. Lalu untuk laba bersihnya sekitar 11.500.000 setiap bulannya. Kesimpulannya, secara keuangan usaha ini cukup menguntungkan, namun tetap perlu evaluasi karena pendapatan masih bisa berubah. Baik, yang selanjutnya itu ada analisis aspek keuangan. Berdasarkan data keuangan yang diperoleh, usaha ST Idaman memiliki potensi keuntungan yang cukup baik. Temuan utamanya yaitu sudah memiliki pencatatan keuangan, kemudian mampu menutupi seluruh biaya operasional, kemudian menghasilkan laba bersih sebesar 11.500.000 per bulan, kemudian mendapatkan pendapatan masih mengalami fluktuasi karena usaha masih baru. Kemudian ada aspek hukum dan legalitas. Yang pertama ada aspek hukum dan legalitas. Yang pertama memiliki atau sedang mengurus NIB, kemudian mendukung keberlangsungan usaha, kemudian memberikan kepastian hukuman bagi pelaku usaha. Hukum aspek dan legalitas ini yaitu usaha sudah memiliki atau sedang mengurus NIB sebagai bentuk legalitas. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mempermudah pengembangan usaha. Kemudian ada aspek lingkungan dan sosial. Yang pertama, tidak menghasilkan limbah yang berbahaya, kemudian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, kemudian menyediakan minuman dengan harga terjangkau, kemudian kendala utama terdapat pada area parkir. Dampak positif dari aspek lingkungan dan sosial ini adalah usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menyediakan minuman yang terjangkau dan membantu perekonomian sekitar. Kemudian kendala yang masih dihadapi adalah area parkir yang terbatas. Kemudian solusinya adalah pemilik dapat mengatur area parkir atau bekerja sama dengan lahan di sekitar agar pelanggan lebih nyaman. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis seluruh aspek studi kelayakan bisnis, ST Idaman memiliki potensi yang cukup baik untuk dijalankan dan dikembangkan. Kesimpulannya yaitu memiliki peluang pasar yang luas, kemudian lokasi usaha strategis, kemudian belum memiliki pesaing langsung, kemudian operasional berjalan dengan baik, kemudian mampu menghasilkan keuntungan, kemudian layak untuk dikembangkan di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis, usaha ST Idaman memiliki peluang yang baik dari aspek pasar, operasional, keuangan, hukum, dan lingkungan. Usaha ini dinilai layak untuk dijalankan serta memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Kemudian ada saran. Untuk mendukung perkembangan usaha di masa depan, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menyusun perencanaan bisnis yang lebih struktur, kemudian meningkatkan promosi melalui media sosial, kemudian mempertahankan kualitas produk dan pelayanan, kemudian melakukan evaluasi dengan secara berkala, kemudian menyediakan solusi terbaik kebatasan area parkir, kemudian mempertimbangkan penambahan tenaga kerja jika usaha berkembang. Dari saran di atas yaitu, saran kami adalah meningkatkan promosi di media sosial, memperbaiki sistem manajemen, menjaga pencatatan keuangan, melengkapi legalitas usaha, dan mencari solusi untuk area parkir agar usaha dapat berkembang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.